Topik hari ini adalah topik yang paling sering terjadi ini, yaitu hampir semua orang pernah mengalami, bahkan dikatakan keluhan ini cuma kalah dari common cold. Selamat pagi semuanya dari Kilo Gym Mampang. Nah, sekarang ada Kilo Gym Meruya, segera ya. Tapi ini masih di Mampang. Topik hari ini adalah topik yang paling sering terjadi ini, yaitu hampir semua orang pernah mengalami, bahkan dikatakan keluhan ini cuma kalah dari common cold, yaitu yang kita mau bicarakan adalah lumbago. Nah, itu bahasa Latinnya. Lumbago itu bahasa ininya medisnya low back pain. Jadi rasa sakit pinggang, punggung bawah atau pinggang, rasa sakit di pinggang. Jadi ini dikatakan sering sekali, hampir semua orang pernah mengalami dalam hidupnya ya. Untungnya, walaupun ini sering sekali, tapi ternyata sebagian besar itu self-limiting, bisa sembuh sendiri ya. Itu kadang-kadang perlu waktu sampai 2-4 minggu. Karena dilihat dari penyebabnya, yang paling sering itu adalah penyebab yang ecek-ecek lah, bukan yang berat ya. Jadi kita lihat penyebabnya, kita bagi ada 6 faktor ya. Jadi yang paling penting disebut pertama adalah kurangnya latihan olahraga secara reguler ya. Ini yang paling penting, karena kurangnya ini akan menyebabkan otot-otot Anda tidak ada. Jadi satu ya, kurang latihan olahraga secara teratur. Ini yang kedua adalah cara mengangkat barang yang tidak tepat. Itu bisa saya demokan, yaitu orang kalau mengangkat sesuatu seringkali begini. Nah, ini nanti kena sininya. Harusnya bagaimana? Ini tetap dipertahankan lurus, turun. Nah, jadi beban di sini kurang. Tapi masalahnya pada lansia, begitu turun, lututnya sakit juga. Makanya harus dilatih kembali ke nomor 1 tadi. Jadi penyebab utama ini adalah nomor 1 ini. Jadi lack of regular exercise. Jadi kurangnya latihan olahraga secara teratur ya. Ini yang kedua menyebabkan sakit pada saat mengangkat dengan postur yang tidak betul. Terus yang ketiga malah poor postur. Jadi postur yang tidak baik. Orang yang tidak berlatih itu pada umumnya bungkuk. Kalau sudah bungkuk belum apa-apa udah cenderung sakit pinggang. Untuk hal yang lebih serius, keempat adalah kemungkinan saja ada patah tulang. Kok bisa patah tulang? Karena pada lansia sering terjadi compression fracture. Jadi cuma nunduk atau kena polisi tidur aja itu tulang belakangnya bisa masuk, ya bisa turun ya, itu patah. Yang kelima adalah artritis, ada pengapuran. Ini sering pada orang yang sudah berusia ya. Kemudian yang terakhir ada ruptured disc atau herniated disc. Ini yang kita bilang diskusnya menonjol ya karena postur dan sebagainya dan menekan saraf. Jadi sebenarnya yang paling sering itu adalah nyeri pada otot, muscular pain, dan juga bisa disebut ligament strain. Jadi strain pada ligamen atau sprain pada otot. Itu yang ringan-ringan ya, karena bisa tadi penyebabnya bisa ada yang serius. Nah, pertanyaan juga yang sering muncul adalah bagaimana kita membedakan apakah ada saraf kejepit. Jadi itu prinsipnya membedakan antara nyeri otot dan nyeri saraf, muscular pain dan nerve pain. Kalau nerve pain itu mesti ada tanda klasik, yaitu numbness and tingling. Jadi ada rasa tebal kayak nggak berasa gitu, numb. Terus tingling itu kayak kesemutan. Ya, tentu ini semua tidak pasti karena ini kan info secara umum. Kalau mau pasti tentu Anda harus periksa ke dokter Anda, ya. Jadi harus dibedakan dulu. Jadi ini apakah saraf apa cuman muscular pain. Kalau otot saja yang kena itu biasanya 2-4 minggu sudah baik sendiri. Ya, tentu dengan obat-obatan, kurangi sakit dan sebagainya. Kalau dia lebih dari 2-4 minggu dengan obat-obatan masih tidak baik-baik, nah hati-hati. Itu mungkin bukan yang ringan-ringan, bukan hanya otot saja, tapi mungkin yang lain. Ya, kita mesti ingat bahwa seringkali kita lupa melatih langsung
otot kita. Jadi yang menyebabkan orang berdiri itu pada prinsipnya ada banyak otot. Tapi yang utama adalah otot yang disebut erector spinae. Jadi spinal erectors. Jadi dari namanya aja udah tahu. Erect itu buat berdiri ya. Ingat ereksi gitulah. Nah, berdiri tapi spinae. Spinae itu tulang belakang. Jadi supaya tulang belakang berdiri itu ada otot di belakang yang mengangkat. Jadi kalau tanpa itu teorinya orang akan jatuh ke depan. Jadi waktu dia naik begini itu erector spinae ya. Yang ereksi itu spine kita gitu ya. Nah, erector spinae ini seringkali kita lupa latihan. Karena kalau dalam hal low back pain, itu secara klasik di mana-mana kalau Anda Google yang muncul adalah McGill. Itu nama Profesor Stuart McGill, itu dari Ontario, Canada. Terkenal sekali dengan Big Three-nya. Big Three-nya itu ada 3 latihan untuk low back pain. Oh, di mana-mana ini orang sebut dia lah. Ya. Tapi ingat, yang pertama itu curl up. Curl up itu adalah bentuk dari modifikasi daripada sit up. Melatih otot depan. Rectus abdominis. Kemudian yang kedua adalah side plank, side bridge. Itu melatih otot samping. Transversus abdominis yang di dalam, obliquus internus, obliquus externus, dan di dalam ada multifidus. Baru yang ketiga yang melatih yang belakang. Apa itu? Bird dog. Tapi ingat, bird dog pun ada istirahatnya. Kan ngangkat tangan dan kaki yang berlawanan. Itu baru waktu dia lakukan angkat itu, nanti saya kasih gambarnya. Itu baru kontraksi. Jadi kan istirahat, kontraksi. Padahal secara teori, studi menunjukkan untuk otot core ya, untuk otot core latihan yang lebih penting itu adalah isometrik. Jadi tidak gerak deh, bukan dynamic ya. Tapi kita pertahankan isometrik karena dengan mempertahankan isometrik itu hasilnya untuk muscular endurance itu lebih baik daripada kita gerakkan. Sebagai contoh waktu kita deadlift deh. Waktu deadlift kita kan gerak kaki semua, tapi sebenarnya ini kita kunci untuk menahan. Ini seperti otot-otot belakang core kita ini sebagai natural weightlifting belt. Jadi kita kayak pakai belt weightlifting itu tapi dari otot kita ya. Jadi penting sekali melatih otot belakang. Nah, kalau lihat dari McGill yang terkenal ini, Big Three ini, cuman bird dog pun tidak isometrik betul karena dia istirahat. Harusnya kalau mau bird dog boleh, tapi ngangkat terus tahan selama targetnya 30 detik sebenarnya. Nah, itu kan agak susah, kita mesti ke bawah. Makanya ada modifikasi yang gampang. Ada alat ini, nanti saya tunjukkan ya. Ini lebih bisa dilakukan oleh banyak orang. Oke, ini latihannya ya. Kita pakai back extension atau hyper extension. Jadi pertama ini kalau bisa di-adjust tinggi dulu. Karena makin tinggi tahanan di sini, itu kerja erector spinal tentu lebih ringan ya. Kalau yang lebih berat tuh kalau rendah. Contohnya nih. Jadi gini, ini kita boleh pegangan. Nah, kita tahan aja di sini. Jadi jangan kalau yang belum biasa, jangan melakukan ini ya. Ini berat. Ada yang sampai membawa beban. Ini berat. Pada saat Anda begini nanti sakit. Jadi tahan aja begini. Tentu ini bertahap. Berapa lama? Targetnya 30 detik. Dan semua tentu tidak bisa dicapai dengan segera. Kalau perlu pakai tangan dulu, bantu tahan. Ya, sekali lagi kalau mau lebih ringan, ini tahanannya dinaikkan. Tentu makin tinggi, makin ototnya makin kurang dirangsang. Demikian. Dan bisa juga di bench biasa. Kalau kita di sini, tentu kita bisa lihat. Kalau kita tahan di sini, ya otot erector spinae ini tidak bekerja, ya kan? Makin jauh ke depan, makin bekerja dia. Bisa juga begini kan? Anda tahan. Hitung berapa target, sekali lagi 30 detik, tapi tentu bertahap. Sekali lagi untuk muscular endurance itu latihan isometrik lebih berguna karena waktu kita diam, kita kunci ya, itu mengakibatkan stiffness. Jadi kita memang kaku kan ya, kita kaku, stiffness itu yang menyebabkan terjadinya stabilitas. Stiffness into stability. Jadi ada stabilitas itu, makanya setiap kali kita latihan apapun lah, mau tangan, mau kaki, seharusnya yang betul adalah core dikunci kan, selalu PT kita kan bilang core kunci. Makanya kayak contoh, orang itu bisa dipukul perutnya. Nggak apa-apa, karena dia kunci dulu. Semoga ini ada manfaatnya. Jadi tambahan kepada Big Three-nya McGill, lakukan itu yang lebih gampang. Sekarang kalau nggak punya ini gimana ya? Pernah saya lakukan juga untuk jari-jari kaki. Miring. Dengan miring ini kita melatih jari kaki, ini juga kita latih. Miring ke depan. Makin ke depan makin susah memang. Ya, kalau terlalu berat ya kita pegangan dikit. Lepas lagi.
Dengan mempertahankan ini kita kunci ini. Dan karena kurangnya latihan secara teratur, itu menyebabkan otot kita lemah. Sehingga apa yang terjadi? Sehari-hari kita lihat, ada pasien yang mengeluh begini. Dia cuma mau ngambil buku gini, nunduk sedikit, aduh kena. Nanti 2-4 minggu sakit. Atau yang lebih sering lagi ceritanya adalah gini, baru sikat gigi, baru mau sikat gigi agak nunduk dikit. Ini kan nggak ada beban. Langsung, waduh kena. Jadi untuk menghindari itu, yang pertama ini, lack of regular exercise itu harus ditangani dengan baik, yaitu apa? Ya latihan lah. Demikian, semoga ada manfaatnya ya. Hati-hati low back pain, hampir semua orang pernah kena. Semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong, tetap bugar dan kuat.